Sebelum kita mulai kisah yang sangat menginspirasi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Yuk, bantu channel ini terus tumbuh dan menyebarkan semangat untuk tidak menyerah dalam hidup. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah kali ini akan mengajarkan kita arti perjuangan yang sebenarnya. Arya lahir di sebuah desa kecil bernama Mekarsari, yang terletak jauh di pelosok pegunungan. Ia adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana. Ayahnya, Pak Darto, adalah seorang pekerja keras yang sering memanggul karung pupuk dari kota ke ladang mereka. Ibunya, Bu Sari, dikenal sebagai perempuan berhati lembut yang selalu mengajari Arya membaca buku tua warisan kakeknya. Namun kebahagiaan keluarga kecil itu tak berlangsung lama. Suatu hari saat Arya berusia 9 tahun, musibah datang menghantam hidupnya. Sebuah longsor besar menimpa desa mereka setelah hujan deras mengguyur selama berhari-hari. Dalam tragedi itu, Arya kehilangan kedua orang tuanya yang sedang bekerja di ladang. Ia selamat karena sedang belajar di sekolah yang terletak di bukit yang lebih tinggi. Arya menjadi yatim piatu, tidak ada sanak saudara, tidak ada tempat pulang. Ia hanya punya pakaian di badan, dan buku cerita usang yang sempat ia bawa di tasnya. Desa itu akhirnya ditinggalkan penghuninya, dan Arya pun dibawa ke panti asuhan di kota kecil terdekat. Tapi hidup di sana tak mudah. Di panti asuhan, Harapan Mulia, Arya menjadi anak yang pendiam. Ia sering duduk di pojok ruangan, membaca buku atau menatap langit malam. Ia merasa asing. Beberapa anak lain suka mengganggu dan mengejeknya. Ia dianggap aneh karena terlalu suka membaca dan enggan bermain kasar. Namun, Arya tak pernah membalas. Ia hanya menyimpan semua luka itu di dalam hatinya. Ia belajar bertahan, belajar menerima, dan perlahan mulai membangun dinding kesabaran yang tinggi dalam dirinya. Suatu hari, seorang relawan muda bernama Kak Sinta datang mengajar bahasa Inggris di panti. Melihat kecerdasan dan ketekunan Arya, Kak Sinta membawakan buku-buku baru setiap minggu. Dari sanalah dunia Arya mulai berubah. Ia jatuh cinta pada pengetahuan, khususnya teknologi dan komputer. Sayangnya, panti itu tidak punya komputer. Tapi Arya tidak menyerah. Ia mulai bekerja serabutan setelah pulang sekolah. Mengangkut barang di pasar, membantu tukang parkir, bahkan mencuci motor orang-orang. Dari sedikit uang itu, ia menabung untuk bisa sesekali menyewa komputer di warnet. Ia belajar HTML, pemrograman dasar, bahkan menonton video tutorial coding berjam-jam. Semua dilakukan dengan penuh semangat. Saat berusia 15 tahun, Arya mengikuti lomba pembuatan aplikasi untuk pelajar tingkat nasional. Ia membuat aplikasi sederhana yang membantu anak-anak panti belajar membaca dan berhitung. Dengan tekad dan kerja keras, Arya meraih juara 1. Dari sinilah dunia mulai memperhatikannya. Sebuah yayasan pendidikan internasional menawarkan beasiswa penuh untuk Arya melanjutkan SMA dan kuliah di Jakarta. Di kota besar itulah ia mengalami kehidupan yang sangat berbeda. Ia belajar siang malam. Di sela kesibukan, ia bekerja freelance sebagai web developer. Ia mulai dikenal sebagai programmer muda berbakat. Saat kuliah, Arya menciptakan platform edukasi online yang membantu anak-anak dari daerah terpencil mengakses pelajaran secara gratis. Aplikasi itu viral. Investor pun datang. Tapi Arya tak mau menjual idealismenya. Ia ingin tetap menjaga platform itu gratis dan murni untuk membantu. Saat Arya berusia 25 tahun, ia sudah menjadi CEO dari startup teknologi pendidikan bernama Langkah, terinspirasi dari langkah sunyinya dulu. Perusahaan itu kini membantu lebih dari 10 juta anak di seluruh Indonesia belajar dari rumah. Namun di balik layar, Arya tetap hidup sederhana. Ia sering mengunjungi panti asuhan dulu dan membawakan komputer, buku, bahkan program pelatihan bagi para pengurus dan anak-anak di sana.
Suatu malam, dalam sebuah wawancara televisi, Arya ditanya, "Lebih besar dari apa yang membuatmu terus berjalan, padahal hidupmu dulu begitu gelap?" Arya menjawab dengan mata yang berkaca-kaca, "Lebih besar dari, saya hanya tidak ingin orang lain merasa sebatang kara seperti saya dulu. Saya tahu rasanya tidak punya siapa-siapa, tapi saya juga tahu, kita bisa jadi siapa untuk orang lain kalau kita tidak menyerah." Kesuksesan membawa Arya ke banyak tempat. Ia diundang ke konferensi teknologi di luar negeri, diberi penghargaan oleh presiden, bahkan fotonya pernah terpampang di majalah bergengsi. Tapi, seiring sorotan yang datang pula tekanan yang perlahan mengguncang batinnya. Ia mulai merasa terasing dari dunia. Semakin tinggi ia melangkah, semakin sedikit orang yang bisa diajaknya bicara dari hati ke hati. Teman-teman kuliah sibuk dengan kehidupan mereka sendiri. Beberapa kolega hanya peduli dengan angka dan keuntungan. Arya, yang sejak kecil hidup dalam keheningan dan kesunyian, tiba-tiba merasa dunia ini terlalu bising namun tetap sepi. Pada suatu malam hujan deras, Arya duduk di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang kelabu. Ia membuka kembali buku usang pemberian ibunya, buku yang berhasil ia simpan selama ini. Di dalamnya, ada coretan tangan ibunya. "Lebih besar dari, jika kau merasa tak ada yang mendengar, bicaralah pada dirimu sendiri. Karena suara hatimu adalah suara Tuhan yang paling jujur." Arya menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia sadar, ia telah melupakan caranya untuk merasa. Ia terlalu sibuk memberi, hingga lupa menerima dan menyembuhkan dirinya sendiri. Merasa butuh ruang, Arya memutuskan untuk menghilang sejenak. Ia mematikan ponsel, meninggalkan semua agenda, dan pergi ke sebuah desa terpencil di Flores. Ia menyamar sebagai pengajar sukarelawan di sana, mengajar anak-anak membaca dan berhitung. Disinilah Arya mulai menemukan kembali dirinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan berasal dari popularitas atau kekayaan, melainkan dari keterhubungan yang sederhana, senyuman anak-anak, percakapan tulus dengan penduduk desa, dan malam yang tenang di bawah bintang. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Mika bertanya, "Kak Arya, kenapa kakak selalu sedih saat sendirian?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir. Arya tersenyum pahit, lalu menjawab, "Karena aku dulu tidak tahu bahwa sepi bisa jadi teman. Tapi sekarang, aku sedang belajar." Setelah beberapa bulan di Flores, Arya kembali ke Jakarta dengan visi yang lebih dalam. Ia sadar bahwa platform pendidikannya belum cukup. Ia ingin membangun ekosistem, bukan hanya aplikasi. Ia mulai mengembangkan program pelatihan untuk guru-guru di desa, membentuk jaringan relawan pendidikan, dan bahkan menciptakan sekolah bergerak dengan mobil van yang bisa masuk ke daerah terpencil. Perusahaannya, Langkah, kini bukan sekadar startup. Ia berubah menjadi gerakan nasional. Arya juga mendirikan Yayasan Sunyi, yayasan yang fokus pada anak-anak yatim piatu. Ia ingin menciptakan ruang aman bagi mereka, tempat di mana mereka tidak hanya diberi makan dan tempat tidur, tapi juga diberi harapan, pendampingan psikologis, dan masa depan. Banyak yang menyebut Arya sebagai Bapak Teknologi Sosial Indonesia. Namun ia selalu berkata, "Lebih besar dari, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anak kecil yang pernah kehilangan segalanya, dan sekarang mencoba memberi sesuatu." Wah, kisah Arya benar-benar luar biasa ya. Dari anak yang kehilangan segalanya, hingga menjadi sosok yang mengubah dunia. Cerita ini bukan cuma soal kesuksesan, tapi juga tentang penyembuhan, cinta, dan keberanian untuk terus melangkah meski dunia terasa sunyi. Jangan lupa like video ini, KOMEN di bawah apa pelajaran terbesar yang kamu dapat, dan tentu saja, subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.